Bandung, yang dikenal sebagai Kota Kembang, adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat dan terkenal dengan iklimnya yang sejuk serta pemandangan alam yang indah. Sebagai pusat kreativitas dan pendidikan, Bandung adalah rumah bagi Institut Teknologi Bandung, ITB, yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Kota ini menawarkan perpaduan unik antara warisan kolonial Belanda dan budaya Sunda yang kental, terlihat dari arsitektur, kuliner, dan tradisi lokalnya. Bandung juga menjadi destinasi wisata populer dengan berbagai tempat menarik seperti Kawah Putih, Tangkuban Perahu, dan kawasan belanja di Jalan Riau dan Dago. Pada tahun 1955, Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang memperkuat posisinya sebagai kota bersejarah dengan pengaruh internasional. Ikuti kami terus, kami akan menelusuri kota Bandung. Nama Bandung diyakini berasal dari kata bendung yang merujuk pada bendungan alam yang terbentuk oleh lahar Gunung Tangkuban Perahu yang membendung Sungai Citarum, menciptakan danau besar di wilayah ini. Bendungan ini membentuk danau purba yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah yang kini dikenal sebagai Bandung telah dihuni oleh masyarakat Sunda. Daerah ini merupakan bagian dari Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan besar di Tatar Sunda yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan Sunda berpusat di daerah Pajajaran, dekat Bogor saat ini, dan menguasai wilayah yang cukup luas termasuk kawasan Bandung. Keberadaan Danau Bandung Purba, geologi wilayah Bandung menunjukkan bahwa pada masa lampau, daerah ini merupakan dasar dari sebuah danau besar yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Danau ini terbentuk dari aliran lahar yang membendung Sungai Citarum sekitar 125.000 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, danau tersebut mengering dan meninggalkan lembah subur yang kemudian menjadi tempat pemukiman masyarakat Sunda. Penduduk awal wilayah Bandung hidup dari pertanian dan perikanan yang memanfaatkan kesuburan tanah bekas danau. Mereka menanam padi dan tanaman lain yang cocok dengan iklim dan kondisi tanah. Selain pertanian, masyarakat Sunda di Bandung juga memelihara ternak dan mengembangkan kerajinan tangan. Beberapa situs arkeologis di sekitar Bandung menunjukkan keberadaan peradaban kuno. Artefak seperti kapak batu, gerabah, dan alat-alat rumah tangga lainnya ditemukan di berbagai lokasi, menandakan aktivitas manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Budaya Sunda yang berkembang di masa prakolonial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bandung. Bahasa Sunda digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, sementara adat istiadat dan kepercayaan lokal tetap menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pada awal abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Bandung mulai berkembang sebagai pusat administratif dan ekonomi. Tahun 1810, Daendels menetapkan lokasi ibu kota Kabupaten Bandung di sekitar alun-alun yang sekarang. Dengan dibukanya jalur kereta api pada tahun 1884, Bandung semakin berkembang pesat. Infrastruktur modern seperti Gedung Sate yang dibangun pada tahun 1920-an, serta hotel-hotel dan sekolah-sekolah mulai berdiri, mengubah wajah Bandung menjadi kota modern. Bandung juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam pergerakan nasional Indonesia.
Pada tahun 1928, Bandung menjadi tempat digelarnya Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1955, Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang mengukuhkan posisinya di panggung dunia. Hari ini, Bandung dikenal sebagai kota kreatif dengan berbagai inovasi di bidang seni, teknologi, dan pendidikan. Dengan universitas ternama seperti ITB, Bandung terus menjadi pusat pertumbuhan dan kreativitas di Indonesia. Itulah sekilas tentang sejarah awal kota Bandung. Dari masa prakolonial hingga menjadi kota modern seperti sekarang, Bandung terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Melestarikan sejarah dan budaya kota Bandung adalah upaya penting untuk menjaga identitas dan warisan kota ini. Bandung memiliki kekayaan sejarah yang mencakup masa prakolonial, kolonial, hingga era modern, yang semuanya membentuk karakter unik kota ini. Menjaga bangunan bersejarah seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, dan kawasan Braga sangat penting agar generasi mendatang dapat memahami perjalanan sejarah kota ini. Kuliner khas Bandung seperti batagor, siomay, dan surabi merupakan bagian integral dari budaya kota ini. Melestarikan resep-resep tradisional dan mendukung para pelaku usaha kuliner lokal adalah cara lain untuk menjaga kekayaan budaya Bandung. Kuliner tidak hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai media untuk mengenal lebih dekat budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kegiatan wisata sejarah dan budaya, seperti tur heritage dan kunjungan ke museum, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan akan pentingnya menjaga warisan ini. Pemerintah dan komunitas lokal bisa bekerja sama untuk mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata sejarah, sehingga menarik lebih banyak pengunjung untuk belajar dan menghargai sejarah Bandung. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian ini sangat penting. Komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan individu dapat berkontribusi melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong membersihkan situs-situs bersejarah, mengadakan acara budaya, dan kampanye kesadaran publik. Kolaborasi ini akan memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa bangga akan warisan budaya Bandung. Dengan upaya yang berkesinambungan, kita dapat memastikan bahwa sejarah dan budaya Bandung tidak hilang oleh arus modernisasi. Melestarikan warisan ini berarti memberikan penghormatan kepada leluhur dan menyediakan fondasi yang kuat bagi identitas kota ini di masa depan. Ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga keunikan dan kekayaan budaya Bandung untuk generasi mendatang. Melestarikan sejarah Bandung berarti menjaga dan merawat peninggalan bersejarah yang membentuk identitas kota ini. Melalui pemeliharaan bangunan bersejarah seperti Gedung Sate dan Gedung Merdeka, kita dapat memastikan bahwa warisan arsitektur kolonial tetap hidup untuk generasi mendatang. Selain itu, mengadakan kegiatan edukatif dan wisata sejarah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan ini.